Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semua, bertemu lagi di Asyiknya Belajar dari Rumah bersama Bu Sylvie. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like sebanyak-banyaknya ya anak-anak hebat. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Jika anak-anak sudah siap belajar, mari kita perhatikan peta di atas. Nah, peta di atas adalah peta negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan membuat Indonesia memiliki budaya yang beragam. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengaruh geografis terhadap keragaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu keragaman sosial, antara lain ada jenis pekerjaan dan alat transportasi. Kemudian pengaruh geografis yang kedua yaitu keragaman budaya, antara lain rumah adat, pakaian adat, dan makanan tradisional. Nah, berikut penjelasan keragaman sosial yaitu jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan masyarakat Indonesia jika dihubungkan dengan bentuk ketampakan alamnya adalah sebagai berikut. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dan dataran tinggi pada umumnya bekerja sebagai petani, peternak, dan pekerja tambang. Kemudian untuk masyarakat yang ada di daerah dataran rendah dan di sekitar pantai pada umumnya bekerja sebagai nelayan. Masyarakat yang tinggal di daerah danau pada umumnya bekerja sebagai petani dan peternak ikan. Dan untuk masyarakat yang tinggal di daerah sungai pada umumnya bekerja sebagai petani. Keragaman sosial yang kedua yaitu alat transportasi. Jenis alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat dapat dibedakan menjadi alat transportasi darat, alat transportasi air, dan alat transportasi udara. Alat transportasi darat antara lain ada kuda, delman, motor, mobil, bis, dan kereta api. Alat transportasi air antara lain perahu, feri, dan kapal laut. Alat transportasi udara antara lain pesawat terbang dan helikopter. Peta di atas merupakan peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa bandara di Indonesia. Ada Bandara Soekarno-Hatta di Banten, Bandara Kuala Namu di Medan, Bandara Ngurah Rai di Bali, Bandara El Tari di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Bandara Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, dan Bandara Syamsuddin Nur di Kalimantan Selatan. Masih banyak lagi bandara yang ada di Indonesia. Nah, kalau yang ini adalah peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Coba sekarang anak-anak sebutkan nama pelabuhan tiap-tiap provinsi di Indonesia. Siapa yang tahu? Kalau belum tahu, mari kita simak pelabuhan di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Nah, di antaranya ada Pelabuhan Bakauni di Lampung, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Gilimanuk di Bali, Pelabuhan Ambon di Maluku, Pelabuhan Jayapura di Papua, dan Pelabuhan Dwi Kora di Kalimantan Barat. Selanjutnya, keragaman budaya yang ada di Indonesia yaitu rumah adat. Berikut beberapa jenis rumah adat yang ada di Indonesia. Ada rumah adat Limas di daerah Riau dan Kepulauan Riau. Rumah Julang Ngapak di daerah Jawa Barat dan Banten. Rumah Lamin di daerah Kalimantan Timur. Rumah Tongkonan di daerah Sulawesi Selatan. Dan rumah Honai di daerah Papua. Nah, di situ juga sudah ada gambar rumah adat Honai dari Papua dan rumah adat Tongkonan dari daerah Sulawesi Selatan.
Selanjutnya adalah pakaian adat. Pakaian adat juga merupakan salah satu bentuk budaya yang memiliki keragaman. Keragaman itu tidak saja dari bentuknya, tetapi juga dari bahan untuk membuatnya. Pakaian yang dibuat di daerah pegunungan akan menggunakan bahan yang tebal, karena daerah tersebut merupakan daerah yang dingin. Sementara pakaian yang dibuat di daerah pantai akan menggunakan bahan yang tipis, karena daerah pantai merupakan daerah yang panas. Itu juga sudah ada contoh gambar pakaian adat dari beberapa daerah di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu contoh budaya asli Indonesia dan budaya serapan dari bangsa lain. Kalau yang budaya asli Indonesia itu contohnya ada tari kecak dari Bali, ada musik angklung dari Jawa Barat, dan ada reog dari Ponorogo, Jawa Timur. Kalau contoh budaya serapan dari bangsa lain, ada barongsai, tari cokek, dan musik keroncong. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi PPKN. Contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ada beberapa kegiatan pengambilan keputusan bersama di berbagai lingkungan yang diantaranya yaitu di sekolah. Contohnya adalah pada saat pemilihan ketua kelas, penentuan waktu dan tempat ekstrakurikuler, serta rapat penentuan pengurus koperasi sekolah. Kemudian contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama pada waktu di rumah itu diantaranya menentukan lokasi liburan keluarga, pembagian tugas di rumah, dan musyawarah saat ada masalah di rumah. Berikutnya, contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama di masyarakat, antara lain ada pemilihan ketua RT, rapat jadwal dan lokasi kerja bakti, serta pembentukan jadwal ronda. Kalau kegiatan pengambilan keputusan bersama di lingkungan negara itu ada musyawarah anggota DPR dan MPR, pemilihan presiden, serta musyawarah menentukan upah minimum. Itulah tadi contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan negara, dan lingkungan rumah. Nah, demikianlah penjelasan dari Bu Silvi. Terima kasih anak-anak hebat karena kalian telah menonton video Bu Silvi dengan baik. Semoga apa yang Bu Silvi sampaikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari Bu Silvi.